السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الله rahimani wa rahimakumullah. Pada kajian kitab Al-Kabair pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Al-Kabiratul Hadiyata Asyrata, dosa besar yang ke-16. Apa itu? Al-firaru min az-zahfi, lari dari medan laga. Betul? Itu kan hadisnya? Medan laga atau medan pertempuran? Medan laga atau medan pertempuran sama? Medan laga atau medan pertempuran. Di antara kesempurnaan syarat Islam adalah berjihad di jalan Allah. Dan jihad ini seutama-utamanya amalan. Sampai-sampai Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna nara anna al-jihada afdalu amalin, afala nujahid." Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, kami melihat bahwasannya jihad itu adalah seutama-utamanya amalan, ibadah mendekatkan diri kepada Allah. Lalu kenapa kami perempuan ini tidak sebaiknya juga berjihad? Ya, kok yang banyak berangkat laki-laki?" Kata Rasulullah SAW, "Maukah aku tunjukkan kepada kalian jihad kalian yang lebih utama?" Kata Aisyah, "Iya, tentu ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Al-hajjul mabrur." Haji yang mabrur. Ini untuk perempuannya. Jadi ada tempat-tempatnya. Namun satu kesamaan pendapat di situ pandangan bahwasanya jihad ini seutama-utama amalan. Ya. Dan banyak ayat-ayat yang menganjurkan kita untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yang sering kita dengar di dalam surah Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat, kalau enggak salah ayat 11 itu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim." Hai orang-orang yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan kepada amalan yang menyelamatkan kalian dari azab neraka yang sangat pedih. Setiap orang tidak ingin masuk neraka. Tidak bisa kita bayangkan pedihnya azab neraka itu.
Lalu bagaimana menyelamatkan diri darinya? Dalam ayat ini, hai orang-orang yang beriman, maukah kalian kutunjukkan pada sebuah niaga, tijarah, transaksi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini transaksi. Dan memang jihad itu transaksi. Dan tidak ada transaksi dengan Allah Subhanahu wa taala yang lebih menguntungkan kecuali ini. Tentunya setelah iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena jihad adalah pembuktian sebenarnya. Disitulah jiwa, harta, semuanya dipertaruhkan. Ya. Bukan iman yang kemudian didukung oleh semangat yang lembek. Mental tempe. Enggak. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Maukah kalian tunjukkan pada satu amalan, pada satu niaga, transaksi. Ya tentunya transaksinya bentuknya amalan. Yang menyelamatkan kalian dari azab yang sangat pedih. Kata Allah lagi, tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yaitu kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dengan harta dan jiwa kalian. Dengan harta dan jiwa kalian. Ya. Dzalikum khairul lakum, yang demikian itu lebih baik buat kalian. In kuntum ta'lamun, kalau kalian tahu tentang pahalanya. Apa pahalanya? Yaghfir lakum dzunubakum. Ya. Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yadkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala akan masukkan kalian dalam surga yang mengalir sungai-sungai indah di jalan di bawahnya. Bahkan apa lagi? Wa masakin tardawna wa masakin thayyibatan fi jannati adn. Bahkan Allah berikan pula surga istana yang ada di surga Aden. Masya Allah. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, surga Aden itu surga yang orang kalau sudah menempati tempat itu udah nggak mau pindah. Ini aja enak. Istananya ada. Ya. Dan Allah katakan dzalika huwal fawzul azim. Dzalikal fawzul azim. Itulah kesuksesan yang sangat besar. Tidak hanya itu. Dengan jihad ini Allah berikan kemenangan yang kedua. Itu di akhirat jelas. Wa ukhra tuhibbunaha kasallah. Keuntungan yang kedua yang engkau pasti akan senangi. Apa itu? Nasrum minallah, fathun qarib. Pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan kemenangan yang sangat dekat. Ya. Maka dari itu kata Allah, wa basyiril mu'minin. Beritahukan berita gembira ini kepada orang-orang yang beriman. Sekarang ini semangat untuk berjuang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah seperti sengaja dipadamkan. Melalui tidak ada bedanya antara Muslim dan non-Muslim. Seperti dikaburkannya tentang perkara usul pokok dalam masalah agama ini. Hilangnya al-wala wal bara. Coba tanya pada kaum muslimin, tahu kalian apa itu al-wala wal bara? Ya. Sementara studi-studi yang ada di tempat yang lain, kita mengkaji ketika mereka meneliti tentang pemahaman-pemahaman yang mereka anggap itu Islam radikal, mereka memberikan rekomendasi hati-hati dengan pemahaman mereka terhadap perkara al-wala wal bara. Ya akhi, al-wala wal bara sudah ada sejak zaman dahulu. Loyalitas dan benci itu sudah ada. Setiap orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah pasti akan muncul dalam dirinya otomatis. Apa itu? Cinta dan benci. Pasti itu.
loyal, dan memusuhi. Itu pasti. Pasti. Tidak perlu dikasih tahu, pasti tahu. Tidak mungkin orang yang menuhankan hanya Allah sebagai Tuhannya bisa kemudian bergandeng tangan bahkan menyetujui adanya Tuhan yang lain. Mustahil. Mas, ayo ke rumah ngapain? Ada kebaktian, nanti dapat roti. Loh, sampai tidak ngerti tak saya ini Muslim. Tidak. Pasti dia akan ngomong seperti itu. Selama kalimat tauhid yang melekat pada dirinya dipahami dengan benar. Ya. Pasti dia punya kecintaan kepada kaum muslimin dan kebencian kepada orang kafir. Tetapi kebencian tersebut tidak menghilangkan hak mereka sebagai manusia untuk ditolong, untuk mendapatkan kebaikan darinya, untuk mendapatkan muamalah yang baik. Masalahnya adalah orang-orang yang berusaha mematikan semuanya ini tidak paham tentang kesempurnaan Islam. Dia pelajari Islam hanya parsial. Ya, gelarnya doktor, profesor lagi, tapi ngomongin Islam seenaknya sendiri, seakan-akan Islam dia kuasai semua. Ya, mas, kalau ada orang yang bergelar doktor bahkan profesor dalam satu bidang ilmu, katakanlah peternakan, dia profesornya, doktornya apa? Oh, tentang ayam. Oh, masya Allah, ayam. Doktor dalam masalah ayam. Spesialisnya apa? Spesialisnya ayam jantan. Kira-kira berhak nggak dia ngomong masalah ayam betina? Kira-kira berhak nggak dia ngomong masalah kambing? Kira-kira berhak nggak dia ngomong masalah sapi? Apalagi ngomong manusia. Ya, salah kandang. Kalau dalam ilmu dunia seperti itu ada klarifikasi, ada klasifikasi. Ya tentunya dalam masalah agama ya jangan generalisasi. Dia doktornya dalam masalah misalkan warisan. Ngomong masalah jihad, ngomong masalah al-wala wal bara, ngomong masalah bagian Islam yang lain. Iya. Apalagi kalau disuruh untuk baca kitab ini ngerti enggak? Enggak ngerti. Kitab ini ngerti enggak? Enggak ngerti. Saudara baca coba baca. Plekak-plekok. Berani ngomong masalah Islam. Sekarang memang lagi dibenturkan antara pemahaman salafi dengan di luar salafi. Padahal salafi bukan organisasi, dia pemahaman. Bisa ada pada organisasi satu, bisa ada pada organisasi satunya, ya. Karena dia pemahaman, dan memang dia Islam gitu loh. Dia memang Islam itu sendiri. Setiap orang yang berpayung pada organisasi pasti akan punya pemahaman itu. Tetapi apa? Banyak penelitian yang mereka melihat salafi seperti sebuah kelompok organisasi, walaupun tidak berormas. Aneh orang seperti ini. Yang ngomong doktor lagi, sekarang diviralkan. Sisi yang lain, yang dari dulu sejarahnya historisnya dia beda, sekarang berusaha untuk bergandeng tangan dengan rivalnya. Ada apa ini? Sementara kaum libertaris memberangus tentang masalah jihad ini. Jihad itu sampai kapanpun tetap akan ada, selama ayatnya tetap nyata. Akan terus ada. Dan bila ditinggalkan, justru itu kehinaan kaum muslimin. Jangan menganggap kaum muslimin bisa jaya tanpa jihad. Ya, Ustaz, berarti kita harus menghunus pedang. Loh, emangnya jihad itu harus menghunus pedang? Itu langkah terakhir. Praktek jihad itu banyak. Menuntut ilmu itu juga jihad. Mengamalkan ilmu itu juga jihad. Mengajarkan ilmu itu juga jihad. Mendermakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak manusia di jalan Allah itu juga jihad. Walaupun jihad yang paling tinggi adalah dengan tapi ini fase terakhir. Al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ilmu itu harus dimiliki lebih dahulu sebelum orang itu berbicara dan berbuat. Masalahnya ilmunya belum ada,
ayo hunus pedang, begitu. Ini penyesatan kalau seperti itu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuturkan dalam sebuah hadisnya, dan hadis ini banyak diungkap oleh para ulama, tapi kebanyakan teman-teman yang membahas masalah riba yang mengungkap masalah ini. Tapi ada hikmah di situ juga masalah jihad. Apa kata Rasulullah? Idza tabayatum bil inah. Kalau kalian ridha dengan sistem jual beli transaksi inah. Transaksi inah. Transaksi inah itu ya riba itu sendiri. Ya. Orang jual beli tapi ada sisi ribanya di situ, nasi'ah. Ya. Kalau kalian ridha dengan ini, kemudian wa akhadtum adnabal baqar. Kalian lebih senang dengan menarik ekornya sapi. Senang dengan apa? Peternakan. Ini kiasan dari Rasulullah SAW. Waraditum bizzar'i, kalian senang dengan pertanian yang melimpah seperti itu. Ya. Wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalian senang dengan riba, kalian senang dengan gemerlapnya dunia, kalian senang dengan yang namanya niaga, kalian senang dengan yang namanya harta yang kalian tumpuk dan semacam. Nanti ada ayatnya seperti itu. Dan kalian tinggalkan itu jihad. Apa kata Allah? Kata Rasulullah, sallatallahu alaikum aduwakum la yanzi'uhu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan musuh kalian mampu menguasai kalian. Mampu menguasai kalian. Yang mana kehinaan kalian tersebut tidak akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kalian kembali secara total kepada agama kalian. Tidak ada syarat untuk tidak ada jalan untuk kembali kepada kemuliaan kecuali dengan kembali kepada tuntunan Allah dan Rasulullah secara total. Di antaranya disebut Rasulullah jihad. Ya. Nah ini. Ya. Ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh lihat tentang ayat-ayat yang lain sebelum saya masuki materi ini. Salah satunya kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang sesuai dengan hadis tadi dalam surah At-Taubah ayat 111. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membeli dari setiap orang yang beriman itu, dibeli oleh Allah taala. Setiap orang yang beriman dibeli oleh Allah taala. Kalau engkau beriman, maka dibeli oleh Allah taala. Inilah transaksi. Apa dibeli? Jiwa mereka dan harta mereka. Orang yang beriman itu nyawanya dibeli oleh Allah, hartanya dibeli oleh Allah. Artinya darah yang ditumpahkan di jalan Allah tidak akan sia-sia. Tidak akan sia-sia. Darah yang dia tumpahkan tidak akan disia-siakan oleh Allah Ta'ala. Ya. Harta yang dia belanjakan di jalan Allah tidak akan disia-siakan oleh Allah. Ada hitungannya. Apa dibeli dengan apa? Apa transaksinya? Bi anna lahumul jannah. Dibeli oleh Allah, yaitu bahwasanya mereka dibeli oleh Allah dengan surga. Masya Allah. Kita aja Pak tukar beli jual beli ya, tukar menukar mobil, untung senangnya bukan main. Mobilnya tua, ya, Fiat misalkan, tahun 70, ya, untuk
jalan aja perlu suntik sana suntik sini supaya bisanya jalan. Ternyata ada orang iri, tak beli ya, tak tuker. Dengan apa? CRV. Nah, kan sudah, semua wih. Padahal gitu, kalau punya dapat CRV, bingung, ini bensinnya kuat apa enggak? 1,8. Bisa-bisa duit dapur mampir. Kalau Fiat kan jarang-jarang make. Karena CRV sering make, titik CRV. Tapi awalnya wah, mau tuh, kan begitu. Untung nanti mimpi di mana? Nah, macam-macam. Ya, padahal dunia yang nilainya kata Rasulullah SAW tidak senilai dengan sayap seekornya nyamuk. Dunia ini kaum muslimin, orang yang beriman, jiwa dan harta mereka dibeli oleh Allah dengan surga. Kayak nggak denger, kayak nggak ngah, tapi nggak ada gerakan dalam hati. Dibeli oleh Allah dengan surga, bayangkan. Beda dengan sahabat. Ada seorang sahabat dalam perang Badar. Ketika perang berkecamuk, Rasulullah SAW mengatakan, majulah, sungguhnya bagi kalian ini surga di depan itu. Ada seorang sahabat, dia makan kurma masihan. Untuk apa namanya? Untuk nutrisi dari biji 5 biji kurma. Terlalu lama ini biji kurma, dibuang, maju dia, mati. Syahid. Subhanallah. Ya. Apa transaksinya kata Allah? Yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. Mereka berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka membunuh atau mereka terbunuh. Wa'dan 'alaihi haqqan fit Taurat wal Injil wal Quran. Semuanya itu janji Allah yang nyata, yang Allah tuliskan dalam Taurat, Injil dan Quran. Wa man awfa bi ahdi minallah. Siapa yang lebih bisa menjamin janjinya selain Allah Subhanahu wa taala? Kadang kita berjanji dengan orang, ya ternyata janjinya cuma sekedar janji. Allah kalau berjanji tak pernah mengingkari. Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya. Ya. Apa yang Allah janjikan pasti diberikan, dan tidak berat bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memberi. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini dia di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyuruh kita untuk berjihad di jalan Allah. Sampai kemudian kita lihat dalam surah Al-Anfal surah ke-8 ayat ke-60, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk bersiap-siap dalam masalah ini. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bi aduwallahi wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan persiapkanlah untuk mereka apa yang kalian sanggupi berupa kekuatan, baik itu kuda yang tambatkan yang bisa menjadikan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala takut pada kalian. Ya. Dan demikian musuh kalian takut pada kalian, dan yang lainnya selain itu semuanya persiapkan. La ta'lamunahum, kalian tidak tahu tentang mereka, apa yang mereka sembunyikan untuk kalian. Allahu ya'lamuhum, Allah Maha tahu tentang mereka semuanya. Sangat besar kebencian orang-orang di luar Islam kepada Islam. Walaupun mereka bermuka manis, kebenciannya sangat besar. Ya, kebenciannya sangat besar. Aneh kalau ada yang mengatakan tidak perlu sekarang persiapan jihad. Aneh. Mereka belajar, mereka buat senjata, mereka latihan. Apa itu bukan kemudahan untuk keamanan? Mustahil. Mustahil. Ya. Makanya tanpa kekuatan kaum muslim akan terhina selamanya. Dan kekuatan terbesar adalah kekuatan iman.
Tetapi kekuatan itu tidak menafikan kekuatan-kekuatan yang lainnya. Banyak ayat dan hadis Rasulullah SAW yang menganjurkan kita untuk seperti itu. Makanya antum semuanya di disiplin manapun kalian ini belajar, niatkan. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, antum bisa baca ini dalam Kitabul Ilmi. Dalam Kitabul Ilmi di halaman-halaman pertama. Ya. Orang yang belajar disiplin ilmu yang lain, hendaklah dia betul-betul menekuni ilmunya. Karena itu bagian masuk dalam ayat ini. Persiapkan apa yang kalian bisa. Yang belajar ekonomi, mantapkan di bidang ekonominya. Dia punya strategi ekonomi yang bisa diandalkan untuk kekuatan Islam. Yang mengerti perkapalan, mantapkan ilmunya. Dia bisa menciptakan perkapalan yang handal. Ya, dan seterusnya. Bukan kemudian yang penting sekolah, lulus oleh ijazah. Ya, mari ngono ngelamar golek kerja. Dalam ilmu motivasi ini motivasi rendah. Kalau Anda belajar ilmu motivasi itu rendah. Ya. Dalam ilmu motivasi orang itu berbuat sesuai dengan motivasinya. Kalau motivasi rendah, ya selamanya orang itu rendah. Orang lapar, motivasinya dia aku pokoknya oleh mangan, oleh ngombe. Ya sudah, selama dia dapat makan dan minum selesai. Entah yang diminumnya air putih atau air apa, enggak tahu. Entah yang dimakannya itu apa, enggak tahu. Pokoknya yang penting motivasinya itu. Ada orang motivasinya lebih. Saya lapar, saya ingin makanan. Tapi makanan yang saya inginkan makanan yang bergizi. Makanan yang bersih, makanan yang betul-betul mengandung nutrisi. Supaya jadi orang yang kuat. Maka beda lagi caranya. Dia bukan sekedar untuk berkembang dan berbuat. Tapi dia berbuat lebih. Karena motivasinya tinggi. Dia nggak sembarangan. Seko pencuan pinggir campo, pinggir jalan. Enggak. Ya, ini steril, ini gak steril. Dia akan cari yang lain, yang bersih, yang betul bergizi. Tentunya itu butuh perjuangan. Iya, dia paham. Makanya motivasinya menyuruh dia untuk berbuat lebih. Sehingga dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Ya. Orang motivasinya yang penting di oma, walaupun pinggir kali gak apa-apa. Ya selesai. Dapat rumah itu selesai. Karena motivasinya di situ rendah. Tapi kalau dia motivasinya tinggi, maka dia akan berjuang lebih. Selama itu gak tercapai, motivasi itu akan bergerak. Ya. Dan motivasi yang tertinggi adalah aktualisasi diri. Apa itu aktualisasi diri? Aktualisasi diri itu dia memompas seluruh kompetensi yang dia ingin, yang dia miliki. Bukan lagi duniawi yang dia ambil. Saya ini ingin cari itu, saya ingin dapat itu. Enggak. Dia enggak peduli itu semuanya. Ya. Dia nggak peduli dengan apa yang dia dapatkannya. Sejauh mana kemampuan yang saya miliki, maka itu akan terus saya gali sampai mati. Makanya orang yang punya motivasi aktualisasi diri, ngajinya kencang, belajarnya kencang, infaknya kencang, ya, sholat malamnya kencang, puasanya kencang. Kenapa? Dia menggali potensi dirinya. Sejauh mana potensi itu dia mampu untuk ungkapkan. Ini kalau dalam ilmu motivasi. Yang dalam ilmu agama, fastabiqul khairat. Dalam ilmu agama, khairun nas anfa'um linnas. Ya. Orang bicara di sisi dunia, kita bisa kemudian menggandengkan dalam sisi akhirat. Lah kalau kita kemudian motivasinya kecil, ya kecil, Pak. Makanya jadikan semua apa yang kita pelajari ini motivasinya untuk apa? Membantu agama Allah. Maka akan muncul nilai perjuangan di situ, akan muncul kesungguhan di situ. Ya, diberi oleh Allah Taala, pasti diberi. Jangan gak yakin. Minimal janji Allah itu ada di surga. Tanamkan itu pada diri kita. Sangat aneh. Ya. Kita lemah dalam berbagai macam posisi. Kenapa? Ya ini tadi. Motivasi kita kurang. Pemahaman kita dangkal. Ya. Kita nggak bisa berbuat lebih. Dan yang jelas ikhwan, ada sebuah firman Allah Subhanahu wa taala yang patut kita renungkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan,
ولا تقولوا لمن يقتل في ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات ya bal ahya bahkan mereka itu adalah hidup. Apa kata Allah dalam surah Al-Baqarah? Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Dalam surah Al-Baqarah ayat 153 kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kalian katakan tentang orang-orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala itu mereka sebagai bangkai. Kepalanya hancur, tubuhnya tercabik-cabik, terkoyak-koyak. Bahkan tidak ketemu mana tangan, kaki dan yang lainnya. Ya, zaman sahabat dahulu seperti itu. Banyak di antara mereka nggak bisa mengenal siapa ini. Mengenal dari salah satu pakaiannya, mengenal dari salah satu tandanya. Oh ini Fulan bin Fulan. Karena hancurnya muka itu. Ya, mereka menerjang musuh, melawan senjata-senjata yang menghujam pada diri mereka tanpa rasa takut. Sehingga seperti itu tuh mereka nggak bisa dikenali. Tapi dengan pengorbanan yang besar seperti itu, jaya Islam ini ditakuti. Kenapa? Ketika seorang muslim maju ke medan tempur, seorang muslim maju ke medan perjuangan, ya, pantang bagi dia mundur. Mati syahadah adalah syahid surga. Menang adalah kemuliaan di dunia, tidak diremehkan. Semuanya adalah kebaikan. Maka Allah katakan wala taqulu liman yuqtal fi sabilillahi amwat. Jangan kalian katakan tentang orang-orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagai bangkai. Enggak. Bal ahya walakin la tash'urun. Justru mereka itu hidup dengan kehidupan yang sebenarnya yang kalian tidak merasakannya. Bagaimana kehidupan yang sebenarnya? Pada ayat yang lain, tadi surah Al-Baqarah ayat 153, dalam ayat yang lain dalam surah Al-Imran ayat 169 Allah mengatakan wala tahsabanna alladzina qutilu fi sabilillahi amwat. Jangan kalian kira orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang mati, bangkai. Enggak. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Justru mereka itu hidup di mana? Di sisi Allah mereka mendapatkan rezeki. Subhanallah. Sampai-sampai ada banyak asar, ya, di antara sahabat itu mereka ingin punya 100 nyawa, masing-masing keluar satu persatu. Ya, mati di situ hidup lagi, berjuang lagi, mati di situ hidup lagi. Karena nikmatnya mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Baik, kita lihat penjelasannya sekarang. Bagaimana kalau ketika Allah Subhanahu wa taala Rasulnya berbicara tentang keutamaan jihad. Ya, pada kitab ini akan dibahas tentang apa? Tercelanya orang-orang mundur di medan jihad, di medan pertempuran. Perang sudah berkecamuk, ya. Pertikaian semakin dahsyat. Senjata sudah mulai dilayang-layangkan, ya. Membabat sana, membabat sini, mencari korban dan nyawa yang melayang. Ternyata ada orang yang mundur ke belakang. Ini tercela orang mundur ini. Ya, makanya di antara perkara yang membinasakan kata Rasulullah ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Salah satunya apa? Al-firar yawmaz zahfi. Lari dari medan tempur saat peperangan itu berkecamuk. Dicela oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. Ya, ini menggembosi, ya, pecundang. Ya, lihat apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anfal ayat yang ke-16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yuwallihim yawma idzin duburahu." Siapa orangnya yang dia berpaling, yawma idzin duburahu, dia berpaling di hari apa? Dari pertempuran itu. Illa mutaharrifan liqitalin atau mutahayyizan ila fiatin. Kecuali kalau dia mundurnya untuk mengatur siasat perang, atau dia bergabung dengan kelompok yang lain.
faqad ba'a bighadabin minallah wa ma'wahu jahannam. Maka orang seperti ini yang mundur ke belakang di hari pertempuran yang sangat sengit, bukan tujuannya untuk bergabung dengan kelompok yang lain, atau bukan tujuannya untuk mengatur siasat, maka orang yang mundur tanpa seperti ini, dia akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'wahu jahannam, dan tempatnya di neraka jahanam. Wa bi'sal masir, dan neraka jahanam itu tempat yang paling buruk. Ya. Maju banyak tempur janjinya surga, mundur neraka. Mundur neraka. Tahu kenal dengan panglima perang Tariq bin Ziyad. Panglima perang, seorang sahabat yang ternama, Tariq bin Ziyad. Spanyol itu tunduk di tangannya dia. Perjalanan kaum muslimin menaklukkan Eropa melalui jalur barat. Dari Maroko nyebrang, karena di situ ada titik yang terdekat dari satu daratan ke daratan yang lainnya. Ketika kaum muslimin sampai di Spanyol, mereka istirahat. Ternyata perintahnya Tariq bin Ziyad kepada bawahannya, bakar semua kapal yang ada. Kapal yang dipakai untuk nyebrang disuruh dibakar. Lah piye mulai nih? Kapal dipakai untuk menaik sampai ke seberang, itu disuruh dibakar. Iya kaget di akhir malam, kebakaran, semuanya kaget. Betapa kagetnya mereka, dikira musuh menyerang. Kok bisa kapal kita semuanya kebakar? Dalam kepanikan seperti itu, Tariq bin Ziyad mengumpulkan mereka. Dia berkhutbah. Hai kaum muslimin, lihatlah kapal-kapal kalian sekarang telah terbakar. Maka jangan ada di antara kalian keinginan untuk kembali pulang. Kalau Pak, saya mikir bojoku kok piye yo? Anakku piye? Kita kan kadang-kadang ngapunten ae mau berangkat tugas ditangisi dhisik. Antum perlu belajar sejarah seperti ini. Ya, supaya kita nggak dikalahkan oleh semangat Power Rangers dan yang lainnya. Naudzubillah min palsu tak itu. Ya. Baca, ajarkan pada anak-anak. Kata Tariq bin Ziyad, lihat kapal kalian telah terbakar. Maka jangan ada di antara kalian ingin pulang. Apa yang akan kalian bayangkan? Musuh di depan kalian, laut di belakang kalian. Ketahuilah, kalau seandainya kalian tidak punya semangat, maka itu adalah kehancuran. Tetapi kalau kalian sabar di dalam pertempuran yang ada, maka di balik pertempuran itu ada tempat yang indah, ya, kemakmuran yang nyata yang menunggu kalian. Pilihannya ada pada kalian. In sabartum qalilan, ista'anta'tum katsiran abada. Kalau kalian sabar sejenak, maka yang selanjutnya kalian akan dapatkan kemenangan yang penuh kenikmatan selama-lamanya. Dan masih banyak apa yang beliau omongkan. Yang dengan upaya seperti itu, maka setiap orang di sana tidak ada yang berpikiran balik. Tidak ada. Tidak ada pikiran balik. Balik nanti, apa yang tumpai? Kapalnya entek kobong kabeh kok. Ya, tidak ada jalan kecuali harus menaklukkan kekuatan mereka. Tidak ada jalan kecuali harus menjebol benteng-benteng mereka. Akhirnya menang. Ya. Peperangan yang sengit, peperangan yang berkecamuk, peperangan yang betul-betul dahsyat, yang mengerikan, mereka lawan dengan kesabaran. Masya Allah.
Baik. Ini ayat yang menandakan kepada kita bahwasanya orang yang berpaling di waktu peperangan, maka orang tersebut diancam oleh Allah dengan neraka jahanam. Ya. Dan tentunya ini merupakan dosa besar, ya, yang pelakunya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Apa yang dimaksud dengan apa saja yang termasuk perbuatan? Kenapa berpaling dari medan pertempuran itu adalah merupakan perkara yang tercela dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sesuatu yang perlu untuk kita ketahui. Kata beliau, perkara itu tercela karena di dalamnya mengandung dua perkara yang merusak. Yang pertama, kasru qulubil muslimin. Mundurnya seseorang dari medan pertempuran itu mengakibatkan hancurnya hati kaum muslimin. Ketika mereka memiliki tekad bulat, lalu ada satu yang mundur, maka tekad bulat tadi itu menjadi hancur gara-gara satu orang yang mundur itu. Maka ini pelajaran buat kita, ikhwan. Dan ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan kepada Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus dua-duanya ke negeri Yaman. Yang mana negeri Yaman itu negeri yang di sana banyak ahli kitab. Nasrani dan Yahudi. Awalnya Yaman itu negeri Yahudi. Ditaklukkan oleh orang-orang Nasrani dari Ethiopia, dari Habasyah, dengan kekuatan yang dipimpin oleh Abraha. Hancur orang Yahudi. Abraha kemudian mendirikan gereja besar dan ingin ibadahnya orang Arab ke Yaman. Tapi ketika ternyata gereja itu dihinakan dengan oleh orang-orang Arab, ada yang buang air besar di situ, kemudian kotorannya dilumurkan ke tembok-temboknya, ya, marah Abraha. Kemudian ngirim pasukan gajah ke Mekah untuk menghancurkan. Itu sejarahnya. Makanya di sana banyak orang-orang ahli kitab. Kata Rasulullah SAW, kalian akan menjumpai ahli kitab. Jadikan dakwah kalian pertama kali adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian dinasihati lagi oleh Rasulullah SAW. Sampai kemudian di antara nasihatnya apa? Kata Rasulullah, yassira wa la tu'assira wa basyira wa la tunaffira wa tatawa'a wa la takhtalifa. Kata Rasulullah kepada Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari, mudahkan, jangan buat mereka sulit terhadap agama ini. Artinya kalian jangan memaksakan sesuatu yang enggak mereka sanggup. Ya, tetap ajarkan dan berikan kelonggaran atas ketidakmampuan mereka. Kemudian wabasyira wala tudaffira, berikan mereka kabar gembira tentang indahnya Islam ini. Jangan engkau jadikan mereka lari terhadap Islam ini. Yang terakhir ini yang menjadi perhatian kita. Wa tatawa'a wa la takhtalifa. Selalu bersepakatlah kalian dan bersama-sama, jangan kalian berselisih. Sehingga apa? Berhasil dakwahnya. Perselisihan itu, ikhwan, naudzubillahi min dzalik, ya, biang kerok lemahnya kekuatan. Salah satunya mundur dari sebuah kesepakatan. Lebih parah lagi, mundur ketika kesepakatan dilaksanakan. Maju perang kemudian mundur. Ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kasru qulubil mu'minin.
ini bisa menghancurkan hati orang-orang muslim. Yang tadi mereka tekad membaca, ada yang mundur, lemes. Dan ini memang diinginkan oleh musuh. Musuh itu untuk menghancurkan kekuatan lawan, dah harus menghancurkan di medan tempur, enggak. Dia ambil beberapa orang berpengaruh di situ untuk kemudian dia beli. Dia jadikan sebagai, jongosnya untuk kemudian membuat kelemahan. Untuk menggerogoti kekuatan, untuk merendahkan semangat. Sehingga apa? Pasukan yang maju, pasukan yang sekedar nyetornya nyawa. Makanya diancam dalam Islam. Tercela perbuatan ini. Ya. Yang kedua, taqwiyatul kuffar al-muslimin. Idzin hazama ba'dhum la syakka annahum sawfa yazdaduna quwwatan al-muslimin. Yakun lahum bisababi dzalika nasyatun. Ini. Yang kedua adalah mundurnya seorang di medan tempur akan menjadi sumber kekuatan bagi kaum kafir terhadap orang-orang muslim. Ketika sebagian di antara mereka mengundurkan diri, meletakkan senjatanya, maka itu tanpa direkod lagi menjadi tambahnya kekuatan bagi orang kafir terhadap orang muslimin. Sehingga mereka semakin aktif, semakin gencar untuk menghancurkan orang-orang muslim. Makanya dibuat sekolah-sekolah, belajar Islam ke barat. Yang ngajar adalah profesor, tetapi nggak paham Islam. Jangankan paham, baca Quran mungkin pelegak-pelegok. Tetapi menjadi sebuah kebanggaan. Kenapa? Lulus membawa gelar PhD. Benar. Kemudian membuat analogi-analogi terhadap ilmu usul, yang mana ilmu usul fikih ini nggak akan mungkin bisa ada orang paham kecuali paham bahasa Arab. Saya belajar bahasa Arab, Pak. Orang mau belajar usul itu ada disiplin ilmunya. Saya tekankan pada mahasiswa saya. Kebetulan saya mengajar takbir. Takbir itu conversationnya bahasa. Saya bilang pada mereka, takbir ini dia hasil orang belajar ilmu sharaf, ilmu nahwu dan ilmu-ilmu yang lainnya, kemudian mengkerucut menjadi sebuah ilmu yang takbir. Makanya dia menyentuh semua lini. Lain kalau nahwu ya nahwu saja, sharaf saja. Tapi kalau takbir itu semuanya disiplin ilmu masuk di situ. Kalau orang itu lemah nahwunya, lemah sharafnya, lemah takbirnya. Pasti itu. Kalau lemah takbirnya, pasti lemah adabnya. Sastra Arabnya lemah. Kalau lemah ini, maka untuk ilmu balaghahnya lemah. Balaghah. Ada ilmu balaghah, tata bahasa. Semacam dia nggak hanya sekedar grammar. Tapi lebih dari itu. Dan dalam ilmu yang lain tidak ada. Balaghah namanya. Dan balaghah ini modal utama orang tuh belajar usul fiqh. Kalau usul ini nggak mampu, kalau balaghahnya nggak mampu, mustahil orang bisa belajar usul fiqh. Paling-paling belajar comot-comot, kemudian pakai sistem terjemahan. Ini. Lah kalau sudah ilmu ini lemah, ya gimana dia akan berbicara masalah agama ini dengan benar? Batasannya, ruang lingkupnya, titik fokus, dia nggak akan paham. Demi Allah nggak akan paham. Dan orang-orang seperti ini sekarang duduk di bangku-bangku, di jabatan-jabatan strategis perguruan tinggi. Makanya ada dua kekuatan di sini. Kekuatan ulama, kekuatan akademisi. Kekuatan ulama sengaja direndahkan. Kekuatan akademisi yang kemudian ditonjolkan. Karena bagi mereka ruang lingkupnya beda. Ini akademisi,
terstruktur dan yang lainnya. Ini sekedarnya pengajian pesantren dan semacamnya. Padahal kalau kemudian dia duduk satu meja debat, kelihatan bobot ilmunya. Mana yang bertumpu pada akal, mana yang bertumpu pada dalil. Ya. Lah musuh tahu. Ya. Semua dibuat oleh mereka grand desainnya. Makanya enggak aneh. Muncul sosok-sosok yang memang nanti mereka dipakai untuk melemahkan kekuatan kaum muslimin. Di barisan kaum muslimin, walaupun bukan dalam barisan baris berbaris, tapi dalam barisan kekuatan yang itu semua lini mendukung kekuatan tersebut. Ada titik-titik lubangnya. Gimana Ustaz ini? Ya bisa masuk dalam perkara ini. Ketika semua sepakat, blek, gembosi. Na'udzubillahi min dzalik. Banyak. Ya, sudah muncul, hati-hati dengan pemahaman al-wala wal bara. Sudah muncul untuk menghilangkan minimal identitas sebagai seorang muslim cukup KTP. Cukup KTP. Dan peperangan sekarang tidak hanya nyata dalam pertempuran pedang para jamaah. Ya. Yang paling ditakutkan adalah ghazwul fikri. Apa itu ghazwul fikri? Perang urat saraf. Ghazwul fikri perang pemikiran. Di balik pemikiran seorang muslim itu, bagaimana dia menjadi Islamophobia. Dan banyak, antum lihat, banyak. Ya. Mulai dari dicetaknya tokoh-tokoh yang akan bisa menerbitkan Islamophobia, kemudian jabatan-jabatan strategis yang bisa menjadi tempat bagi orang-orang ingin jabatan dan semacamnya. Banyak. Ya. Dan kita di situ. Kita di situ sekarang ini. Untuk menyerang suatu negara nggak perlu senjata. Senjata itu untuk tabeng, untuk apa? Untuk benteng. Apa ya? Kalau dalam bahasa ini nggak punya bergaining tawar menawar. Wis inti kau macam-macam. Kontak kayak gini. Kudu gelem, nggih. Ya apa? Nggak punya jiwa tawar menawar. Kalau punya jiwa tawar enggak. Ya. Antum lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Mekah? Sulhul Hudaybiyah. Oke, enggak apa-apa. Sepintas itu melemahkan, itu adalah keuntungan dari orang kafir. Enggak. Rasulullah tahu. Sekarang perang pemikiran. Orang Mekah kalau ke Madinah, wajib orang Madinah mengembalikan ke Mekah. Iya. Orang Madinah kalau ke Mekah nggak boleh, nggak wajib bagi orang Mekah mengembalikan ke Madinah. Iya, enggak apa-apa. Tambah banyak kekuatan kaum muslimin di Mekah. Orang Mekah ke Madinah berarti kan orang Muslim yang ini hijrah. Dia punya iman, suruh balik dong. Ya wis, biar dia berdakwah di situ. Kalau pun mati dia syahid di situ. Orang Madinah kalau ke Mekah nggak boleh, nggak berhak bagi orang Mekah untuk mengembalikan. Nggak apa-apa, tambah kekuatan, betul enggak? Akhirnya mereka kok kesepakatan semakin mengembosi kita, dibatalkan. Karena pembatalan dia mereka punya kekuatan, ditaklukkan. Yang melanggar perjanjian siapa? Quraisy. Karena mereka melanggar perjanjian, dihancurkan oleh kekuatan kaum muslimin. Kita berkali-kali mengadakan perjanjian, ya wis gak apa-apa ya wamane. Kenapa? Gak punya kekuatan. Ya. Kita aman, alhamdulillah dalam keadaan aman. Tapi ingat ikhwan, ada tanggung jawab yang kita emban. Antum semuanya yang di sini, mahasiswa yang di sini, ya, dan kita semuanya memegang jabatan itu masing-masing. Akan ditanggung kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan ditanya oleh Allah taala. Ya, semua berkiprah dalam janjinya. Semua berkiprah dalam disiplin ilmunya. Dan itu adalah sebuah perjanjian. Allah mengatakan, wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Penuhilah janji itu. Setiap janji itu pasti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala. Kalian, hei fulan, engkau tahun sekian belajar di ITS.
Janjimu telah aku berikan. Apa tanggung jawabmu? Jangan enak-enak. Ya. Ya, seharusnya yang mondok di sini jadi nomor 1. Ya, dinobatkan sebagai bentuk perjuangan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bila perlu dia bisa memberikan sumbangsi kekuatan. Ya. Bukan kemudian menambah jumlah sederekan nama yang tidak ada manfaat. Minta maaf saya ngomong seperti ini. Ya. Semua ini kita kalau antum mau lihat, kita ini dalam pertempuran yang besar. Tinggal tet gitu tak sudah wis. Ya. Ustaz kan aman. Loh. Amannya aman. Tetapi kita nggak punya kekuatan. Kenapa? Karena kita lemah. Dan sebetulnya keadaan nggak aman. Kenapa? Karena kita sedang menghadapi wazul fikri, perang pemikiran. Kita nggak punya nilai tawar. Ya. Jangan mundur dalam masalah ini. Jangan tidak paham dengan masalah ini. Ketidakpahaman kita menjadi lemahnya kekuatan kita. Menambah jumlah sekian kelemahan yang ada dan masalah yang ada. Na'udzubillahi min dzalik. Baik. Jadi itu. Ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Sedikit kan materinya? Mau diapakan lagi? Diwaca 10 menit. Ya. Tapi perlu saya jelaskan pada pandangan semua. Apa itu jihad? Bagaimana Islam memandang jihad? Bagaimana perintahnya? Bagaimana kedudukannya? Ya. Perlu kita ketahui. Dan apa dampak kalau seandainya kita ini tidak menjalankan jihad itu? Ya. Hina ikhwan. Wallahi hina. Ya. Dan masing-masing pada posisinya berperan sebagai seorang mujahid. Dan jihad yang paling utama sekarang ini adalah menuntut ilmu. Ya. Karena dengannya kita akan menang kepada jihad yang selanjutnya. Selain itu jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah amanatkan kepada kita. Karena itu akan menambah kekuatan kaum muslimin. Dan bila kita lengah, ya sudah, hancur kita. Wallahu ta'ala alam. Kalau enggak ada pertanyaan, saya cukup sekian. Ya. Ada pertanyaan?